Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini. Semoga kita selalu mendapatkan nikmat rezeki yang halal, berkah, nanti selamat dunia wal akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah bahas bab puasa, sudah sampai di surga dan neraka di tempat yang sama atau tempat yang berlainan. Ya, kemarin ada yang bertanya, kalau puasa 1 kali 24 jam apakah boleh? Ya tergantung tingkat pemahaman kita. Kalau menurut saya puasa 1 kali 24 jam adalah sah-sah aja, karena itu bagian daripada salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita coba meniru-niru daripada Allah itu tidak makan, tidak minum, ya kan? Maka nggak ada salahnya ketika kita niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka meskipun puasanya 1 kali 24 jam, bahkan mungkin lebih, ada yang 7 hari 7 malam, ada yang 40 hari 40 malam, dan seterusnya. Ketika itu semua diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya sah-sah aja gitu. Karena semua amal itu mina amalu wa biniyat. Jadi amal, ya, segala perbuatan kita ini tergantung daripada niat itu sendiri. Ketika niat kita baik, ya kan, maka perjalanannya juga harus diikuti dengan baik. Jadi ada niat, tekad, ucap, lampah itu. Nah, terus apakah orang yang telah melakukan puasa selama 1 bulan penuh, ya, di siang hari kita nahan makan, nahan haus, nah ini apakah udah merdeka? Bisa jadi iya, atau bisa jadi sebaliknya. Ini lagi-lagi tergantung daripada individu masing-masing. Tingkatan puasanya ini sampai di level yang mana gitu. Ada yang berpuasa ikut-ikutan, ada yang berpuasa karena gugur syarat, ada yang berpuasa karena atasan, ada yang berpuasa karena lingkungan, ya kan? Dan ada juga yang memang murni, ya, berpuasa hanya mengharap ridho Allah agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang sebenar-benarnya puasa gitu. Maka puasa itu juga dilatih atau melatih diri kita untuk bisa menahan hawa nafsu, dan juga untuk melatih diri kita agar bisa mengenal, ya, orang lain. Oh, ternyata orang lain ini ada yang membutuhkan pertolongan kita, ada yang membutuhkan bantuan kita dalam bentuk apapun. Minimal kita kesadarannya ke arah sana gitu. Karena begitu selesai puasa maka ditutup dengan zakat fitrah, ya kan. Jadi sebenarnya pengendalian nafsu dalam diri ini, lagi-lagi ketika nafsu itu ditanya oleh Allah, wahai nafsu, siapa aku? Kata nafsu, ya, engkau ya engkau, aku ya aku gitu. Jadi memang nafsu begitu gitu, sama Allah aja nggak takut gitu. Maka disuruh sujud,
nafsu ini melawan gitu. Suruh ibadah, nafsu ini berkelak gitu. Tapi begitu Allah suruh berpuasa, ampunlah dia nih. Minta ampunlah dia gitu. Benar engkau ini Tuhanku ya Allah gitu. Itulah nafsu gitu. Makanya dengan adanya 4 anasir atau 7 anasir yang dalam diri kita, nah, yang sering berpotensi mengendalikan daripada maksud dan tujuan kita dalam dunia ini adalah kebanyakan unsur 4 dasar tadi itu amarah, walamah, nafsiyah, mutmainah. Ini 4 unsur ini gitu, yang lebih mendominasi gitu. Dan maka kita lagi dan lagi ya saling mengkoreksi diri kita sendiri. Kalau kita beribadah ini masih pamrihnya nih luar biasa ternyata itu. Makanya tadi telah disinggung, begitu selesai puasa ya kan, menjelang hari raya Idul Fitri, maka dianjurkan bahkan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ya. Ini kan lagi-lagi kesadaran kita diajak supaya sadar mengetahui orang lain ya, bisa berempati bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Karena hampir beberapa peribadatan manusia itu lebih banyak kepada penghikmatan ya, kepada manusia yang lain. Sholat 1 kali 24 jam 5 waktu ya kan. Nah ini kan supaya kita bisa mengenal antara satu dengan yang lain kan, ketika dilaksanakan di musola, masjid ya kan, atau di rumah. Ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah gitu. Terus begitu selesai 1 bulan Ramadan full ya kan, maka diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Terus bagaimana dengan orang yang tidak melakukan sholat Idul Fitri karena suatu halangan ya kan? Boleh dia lakukan sholat Idul Fitri di rumah gitu. Dengan tujuan sebagai kifarat atau pengganti daripada sholat Idul Fitri di masjid atau di musola atau di lapangan gitu. Jadi nggak usah kaku, dan kita laksanakan peribadatan kita ini semampu kita ya kan. Nah itulah yang mudah-mudahan mendapatkan titik keikhlasan gitu. Karena ibadah yang ikhlas ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita masih mengharap, kemarin kita udah bahas bab beribadah mengharap karena sesuatu ya kan. Nah, ini ya bagus gitu, walaupun belum akurat gitu. Terus kemudian yang kelima ya kan, karena kemarin kita udah bahas satu persatu ya secara selayang pandang, tidak rinci. Nah, ini yang kelima yaitu bab haji ya kan. Haji itu tempatnya di mana? Haji itu kita naik haji ke Makkah atau ke Rumahullah, ke Baitullah, atau